Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat tugas elektronika lanjut untuk membuat sistem pemantauan suhu dan kelembaban berbasis MQTT menggunakan simulasi Walkthrough dan juga Python. Untuk simulasinya itu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membuat sistem pemantauan suhu berbasis MQTT menggunakan simulasi Walkthrough dan juga Python. Jadi kita akan membuat terlebih dahulu rangkaiannya, My Project, lalu pilih New Project, kemudian ESP32, kita menggunakan Arduino. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu komponennya, yaitu DHT22. Pindahkan ke sebelah sini. Nah, kita hubungkan pin-pinnya. Yang pertama pin PCC kita hubungkan ke pin 5 volt. Nah, kemudian untuk pin ground kita hubungkan ke ground. Kemudian untuk pin SDA-nya dihubungkan ke pin 14. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan kode pemrogramannya di sini. Untuk di Walkthrough kita sudah membuat kode pemrogramannya, copy lalu pindahkan ke sini. Kemudian kita menggunakan library di sini PubSub client dan juga DHT. Kita harus menambahkan terlebih dahulu PubSub clientnya dan DHT sensor library-nya. Kemudian kita akan menjelaskan terlebih dahulu dari kode pemrograman Walkthrough. Di sini include-nya untuk WiFi, karena ESP32 menggunakan WiFi. Kemudian untuk PubSub client-nya ini untuk menghubungkan publisher dan juga subscriber. Ini untuk DHT sensor DHT-nya. Jadi define DHT pin 14. Jadi di sini pin sensor DHT terhubung ke pin 14. Kemudian di sini tipenya DHT22. Kemudian untuk SSID-nya di sini kan karena Walkthrough ini mempunyai WiFi khusus, yaitu Walkthrough Guest. Kemudian titik passwordnya tidak ada, dan MQTT servernya kita menggunakan broker hivemkey.com. Nah, di sini broker ini tuh broker merupakan broker publik yang menggunakan broker HiveMQ, berarti data suhu dan kelembaban bersifat publik. Jadi siapa saja yang berlangganan atau yang bisa mengakses topik Alma 23 maka akan bisa melihat data dari suhunya. Jadi di sini topiknya kita akan buat berbeda dengan yang orang lain karena akan membuat Alma 23 suhu dan Alma 23 kelembaban. Kemudian di sini ini tuh topik yang harus sama dengan topik yang ada di Python. Jadi untuk menghubungkan komunikasi keduanya berdasarkan topik ini. Kemudian ini settingan WiFi, kemudian ini untuk settingannya, dan ini untuk memprint suhu dan kelembabannya. Nah, setelah itu kita akan membuat kode pemrograman di Python. Kita buka Python, lalu kita masukkan kode pemrogramannya, copy, pindahkan ke Python, lalu save terlebih dahulu. Seperti ini, saya akan menjelaskan mengenai kode pemrogramannya. Nah, di sini ada tekinter ASTK untuk membuat antarmuka grafisnya. Kemudian di sini ada tekinter import TTK untuk komponen tambahannya. Di sini untuk ada import matplotlib untuk membuat grafik. Kemudian ada import pahu MQTT client untuk komunikasi MQTT-nya. Kemudian ini untuk waktu dan ini untuk membuat grafik Vandas. Kemudian di sini ada global variabelnya, di mana untuk temperatur atau suhu 0,0 untuk menyimpan nilai suhu saat ini, dan ini untuk kelembaban untuk menyimpan nilai kelembaban saat ini. Nah, kemudian di sini ada MQTT configuration-nya, di mana brokernya kan harus menggunakan broker yang sama dengan broker di Walkthrough, yaitu broker hivemq.com.
Nah, di sini brokerhivemq.com, kemudian topiknya topik yang sama, yaitu alamat 23 suhu dan alamat 23 kelembaban. Nah, kemudian untuk fungsi MQTT-nya di sini untuk memanggil MQTT yang terhubung ke broker dengan subscriber dan topik yang sama. Kemudian di sini untuk grafiknya settingan grafik, ini untuk memulai MQTT-nya, ini untuk menyimpan ke Excel, ini untuk mereset data, dan ini settingan-settingan lainnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba running. Kita akan running, kemudian ini juga running. Di sini run modul. Nah, kan ini sudah menggunakan topik yang sama, kita mulai di sini. Ini kita mulai. Lalu kita ubah nilai suhunya. Nah, ini kan langsung terhubung. Jadi di sini 24 derajat Celcius di waktunya, lalu di Python-nya juga 24 derajat Celcius. Untuk kelembabannya di waktu 40%, di sini 40%. Kita ubah misalkan. Jadi langsung berubah ke Python-nya, grafik Python. Jadi ini udah terhubung. Nah, jadi secara tidak langsung alur kerja dari kedua pemantauan suhu ini di sini berdasarkan konsep dasar MQTT. Jadi MQTT bekerja berdasarkan publisher atau subscriber. Nah, kemudian di sini yang bekerja sebagai publisher adalah ini sensornya. Jadi program yang mengirim data, jadi sensor suhu DHT22 ini mengirimkan nilai suhu ke topik ALMA 23 suhu. Nah, kemudian yang berfungsi sebagai subscribernya di sini adalah Python. Itu program yang menerima data dari topik tertentu. Jadi Python ini kan sudah terhubung ke topik ALMA 17 suhu, maka di sini kita memerlukan broker atau server tengah, misalkan brokerhivemq.com yang meneruskan pesan dari publisher ke subscriber. Nah, kemudian data yang dikirim dan diterima melalui topik di sini ALMA 23 dan kelembaban ALMA 17, ALMA 23 dan kelembaban ALMA 23 juga di sini sebagai perantaranya, topik yang harus samanya. Kemudian jadi di sini untuk alur kerjanya, waktu ini mengsimulasikan sensor DHT23 untuk mengirimkan data suhu. Misalkan di sini 26,2 derajat atau ini 3,9 derajat. Kemudian dan kelembabannya 65,5%. Kemudian melalui broker HiveMQ melalui topik ALMA 23 suhu dan broker HiveMQ.com. Kemudian aplikasi Python ini karena akan menggunakan pustaka Vaho MQTT.client untuk terhubung ke broker MQTT dan yang terhubung juga ke topik yang sudah sama. Kemudian ketika data diterima, di sini kan karena Python menggunakan fungsi onMessage, jadi menguraikan pesan dan menyimpannya ke variabel suhu dan kelembaban dengan membuat grafik. Nah, jadi data suhu dan kelembaban di sini akan dibuat grafik oleh Python. Nah, mungkin seperti itu sistem pemantauan suhu berbasis MQTT yang harus dilakukan topik yang sama antara publisher, workflow, dan subscriber Python ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.